Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwila, NPM 1911090146, kelas Fisika 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi antara dua massa, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik, dan gerak jatuh bebas. Yang pertama, gaya gravitasi antara dua massa. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Benda gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dengan rumus F sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya tarik gravitasi satuan Newton, M1 M2 sama dengan massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R sama dengan jarak antara kedua benda dengan satuan meter, G sama dengan konstanta gravitasi umum 6,673 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Berikut adalah skrip dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Pada gaya gravitasi antara dua massa, untuk input variabelnya ada massa 1, ada massa 2, ada distance atau jarak, ada gaya gravitasinya senilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Untuk kalkulasinya, force sama dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, G dikali massa 1 dikali massa 2 per distance atau R kuadrat, dan displaynya force between the massa. Selanjutnya kita klik run. Nah, untuk massa 1 kita masukkan nilai yang sudah ada di modul 2,5, enter, dan untuk massa 2-nya 1,093, enter, dan untuk distance-nya 1,0 min 5, enter, maka hasilnya 1,8226 Newton. Selanjutnya, gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat biasanya terjadi ketika suatu gaya, energi, atau kuantitas abadi yang dipancarkan secara radial dari sumbernya. Karena lapangan permukaan suatu bola atau yang keakbar 4π R kuadrat sebanding dengan kuadrat jari-jari, maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, tersebar di suatu daerah yang sebanding dengan jarak sumber. Dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Nah, berikut skrip dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Pada gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik, untuk input variabelnya ada massa 1, ada massa 2, ada R, ada gaya gravitasinya 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, untuk kalkulasinya dr sama dengan R per 200. Ada distance atau jaraknya dengan rumus G dikali massa 1 dikali massa 2 per distance kuadrat. Nah, selanjutnya ada float. Float ini menunjukkan grafik distance kuadrat, ada sumbu X,
dengan meter kuadrat, ada sumbu Y, kilogram, meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita klik run. Nah, untuk masa 1, kita masukkan yang ada di modul 2,5. Untuk masa 2-nya 1,093. Dan untuk jaraknya 1,0 E-9. Maka akan muncul grafik dengan sumbu Y pada gaya kilogram meter per sekon kuadrat menghasilkan 1,8, dan untuk sumbu X-nya pada jarak menghasilkan 4. Selanjutnya, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Nah, jadi rumusnya Vt sama dengan G dikali T. Selanjutnya pada gerak jatuh bebas. Untuk input variabel ada T final atau final time, ini untuk nilai akhirnya sekon. Dan ada output variabel ada T. T ini menunjukkan waktu, dan ini ada V. V ini menunjukkan kecepatan meter per sekon. Dan ini ada G, gravitasinya 9,81. Ada T final, ada dt sama dengan T final per 500. Ada T, waktunya sama dengan 0. Ada V, ini rumusnya V sama dengan G kali T untuk rumus gerak jatuh bebas. Dan ada float. Float ini akan mengeluarkan grafik T, V. Ada sumbu X label, ada sumbu Y label, meter per sekon. Ini selanjutnya kita akan klik run. Kita save. Nah, lalu kita masukkan nilai 11,3. Nah, maka akan keluar grafik seperti ini, di mana grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan pada gerak jatuh bebas berbanding lurus dengan waktu percepatan gravitasinya. Nah, jadi semakin tinggi waktu yang dibutuhkan, maka kecepatannya, ini waktu, maka kecepatannya akan semakin lama.